Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu malam, Rasulullah Muhammad SAW sedang beristirahat di rumahnya di Makkah. Tiba-tiba, beliau dibangunkan oleh malaikat Jibril, yang datang membawa kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk bersiap-siap untuk perjalanan yang luar biasa. Rasulullah SAW segera bangkit dan bersiap-siap. Dia disediakan seekor hewan tunggangan yang bernama burak. Burak adalah hewan yang sangat indah, berukuran lebih kecil dari kuda, namun sangat cepat dan memiliki sayap. Rasulullah SAW segera naik ke atas burak dan berangkat bersama malaikat Jibril. Perjalanan mereka dimulai dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dan dalam sekejap mata, Rasulullah SAW dan malaikat Jibril tiba di Masjidil Aqsa. Di sana, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan rasul sebelumnya, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kemudian, malaikat Jibril membawa Rasulullah SAW ke langit pertama. Di sana, beliau bertemu dengan malaikat Israfil, yang bertanggung jawab untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Di langit pertama, Rasulullah SAW juga bertemu dengan beberapa orang yang sedang diadili atas perbuatannya selama hidup mereka. Rasulullah SAW kemudian naik ke langit kedua bersama malaikat Jibril. Di sana, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit kedua, Rasulullah SAW juga bertemu dengan dua malaikat yang dikenal sebagai Munkar dan Nakir, yang bertugas untuk menguji manusia di dalam kubur. Setelah itu, Rasulullah SAW naik ke langit ketiga bersama malaikat Jibril. Di sana, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf, yang memperlihatkan padanya keindahan surga. Di langit ketiga, Rasulullah SAW juga bertemu dengan malaikat yang menjaga pintu surga, serta banyak orang yang telah meninggal dunia namun masih menikmati kebahagiaan di surga. Setelah mengunjungi langit ketiga, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril terus melanjutkan perjalanannya ke langit keempat. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris, yang diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, beliau juga bertemu dengan banyak malaikat yang berada di dalamnya. Kemudian, Rasulullah SAW dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya ke langit kelima. Di sana, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun, yang merupakan saudara Nabi Musa. Di langit kelima, Rasulullah SAW juga bertemu dengan malaikat yang bertugas untuk mencatat segala amal manusia. Perjalanan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril masih berlanjut ke langit-langit selanjutnya. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa, yang bertanya tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai Nabi terakhir. Di langit keenam, Rasulullah SAW juga bertemu dengan malaikat yang bertugas mengatur perputaran langit dan bumi. Kemudian, Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh, yang merupakan langit terakhir. Di sana, beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perintah dan bimbingan langsung. Rasulullah SAW juga melihat keindahan surga dan neraka serta bertemu dengan banyak nabi dan rasul lainnya. Setelah itu, Rasulullah SAW kembali ke bumi dengan menggunakan burak yang sama. Perjalanan Isra Miraj ini sangat luar biasa dan mengagumkan, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keagungan tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Isra Miraj yang luar biasa ini memberikan banyak pelajaran dan hikmah bagi umat Islam. Di antara pelajaran dan hikmah tersebut adalah, kisah Isra Miraj menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengangkat hambanya dari bumi ke langit dalam sekejap mata. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala hal. Dalam perjalanan Isra Miraj, Rasulullah SAW menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewajibkan salat 5 waktu kepada umat Islam. Salat merupakan rukun Islam yang penting dan harus dilaksanakan dengan penuh khusyuk sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan Isra Miraj,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang-orang yang sedang diadili atas perbuatannya selama hidup mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya kebaikan amal dan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan dihisab pada hari kiamat kelak. Di dalam perjalanan Isra Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi dan rasul sebelumnya serta berinteraksi dengan malaikat dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan sesama, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kebaikan amal, dalam perjalanan Isra Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang-orang yang sedang diadili atas perbuatannya selama hidup mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya kebaikan amal dan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan dihisab pada hari kiamat kelak. Kepentingan hubungan dengan sesama, di dalam perjalanan Isra Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi dan rasul sebelumnya serta berinteraksi dengan malaikat dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan sesama, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kedermawanan dan kebaikan hati, dalam perjalanan Isra Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang-orang yang berada di dalam surga dan diberikan kesenangan yang berlimpah. Hal ini menunjukkan pentingnya kedermawanan dan kebaikan hati, serta bahwa segala kebaikan yang kita lakukan di dunia akan berbuah pahala yang besar di akhirat kelak. Kisah Isra Miraj merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran dan hikmah bagi umat Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus selalu mempelajari dan menghayati kisah ini agar dapat menjadikan kita sebagai hamba yang taat dan berakhlak mulia.